Mau punya anak susah, bolak-balik kemana-mana, taunya didiagnosa sebagai PCOS. Hampir 70% penyebab PCOS itu adalah resistensi insulin. Rata-rata penderita insulin resisten atau resistensi insulin itu gemuk. Pada PCOS yang sulit mendapatkan keturunan, itu jangan khawatir. Prinsipnya gimana caranya yang tadinya anovulasi kemudian dirangsang, distimulasi ovariumnya, udah sambil dinilai tuh kalau nanti udah ada masa ovulasinya, haidnya juga ditandai dengan haid yang tidak teratur, insya Allah abis itu bisa hamil. Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dan Dr. Mufti Yunus SPOG di Dr. House The Lifestyle Clinic. Kali ini kita mau ngebahas tentang PCOS ya dok ya. Yep. Karena ternyata September ini adalah PCOS Awareness Month ya. Jadi ingat September tuh PCOS Awareness Month. Jadi sampai ada Awareness Month-nya berarti something nih ya dengan PCOS. Oke, aku mau nanya. PCOS itu apa sih dok? PCOS singkatannya dari Polycystic Ovarium Syndrome. Oke. Jadi artinya kalau ada sindrom tuh ada kumpulan gejala. Jadi PCOS ini adalah suatu kumpulan gejala di mana mulai nih terjadi gangguan adanya amenore, artinya haidnya nggak teratur. Oke. Yang tadinya tiap bulan teratur, sekarang kok tiba-tiba kok 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang, besok baru datang lagi. Terus yang haidnya tadinya jumlahnya sampai lamanya bisa 5-7 hari, ini cuma sebentar banget, cuma 2 hari atau 3 hari. Jadi mulai haidnya terganggu. Kemudian ada kumpulan gejala sampai kalau dia semakin dewasa sudah menikah terjadi infertilitas, susah hamil. Kemudian ada lagi kumpulan gejalanya hirsutism. Jadi pada wanita itu tumbuh tuh ada bulu, ada kumis, kemudian di bulu tangannya jauh lebih banyak. Jadi ada banyak bulu, jadi raja bulu tuh kalau pada PCOS. Jadi tadi tuh, jadi PCOS tadi suatu kumpulan gejala yang dimana gejala-gejala tadi yang paling sering banget adalah terjadinya infertilitas pada penderitanya. Itu kayaknya yang bikin concern karena infertility-nya itu ya dok ya. Karena mau punya anak susah, bolak-balik kemana-mana, taunya didiagnosa sebagai PCOS. Nah itu tuh yang paling sering. Kalau gitu ciri-cirinya apa tuh dok kalau untuk ketahuan bahwa dia PCOS? Makanya jadi gini, PCOS ini kan kalau dia terjangkitnya pada usia yang baru pubertas, itu akan beda kalau yang sudah menikah, kan ciri-cirinya akan beda tuh. Sebenarnya bukan ke cirinya lagi, artinya kalau dia yang masih usia belia yang baru pubertas, terus tiba-tiba kok haid yang tadinya mulai teratur terus nggak teratur, terus dia gampang jerawatan, tumbuh bulunya lebih banyak, dia akan lebih concern ke sana tuh. Beda kalau nanti yang udah menikah, kok udah menikah sekian bulan, misalnya dari 6 bulan, kok tiba-tiba kok susah nih nggak hamil-hamil, padahal melakukan hubungan suami istri teratur, nggak pakai kontrasepsi, terus tapi kok belum hamil juga, terus didiamin tuh, sementara udah mulai tuh ada gangguan haidnya yang tadinya sedikit, ada oligomenore sampai jadi amenore, nggak datang haid, itu didiamin tuh. Ternyata itu harus diperiksa, salah satunya bisa menyebabkan terjadi infertilitas jadi pada PCOS. Oke dok, tadi kan berarti udah dokter sampaikan tentang ciri-ciri dari PCOS. Sekarang kira-kira nih penyebabnya apa sih PCOS itu? Oke. Penyebab dari PCOS itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama bisa karena peningkatan dari hormon androgen. Yang kedua karena adanya resistensi insulin. Yang ketiga bisa karena adanya inflamasi nih, atau infeksi, reaksi infeksi. Yang berikutnya, yang terakhir tuh bisa karena genetik PCOS itu. Ada 4 berarti ada 4 ya. Oke. Nah sekarang kita kayaknya fokus nih. Penyebab yang paling banyak apa dari keempat itu? Memang dari keempat tadi itu yang hampir 70% penyebab PCOS itu adalah resistensi insulin. Jadi baiknya nih kali ini kita coba cerita benar
kita kupas bener apa sih nih resistensi insulin. Karena ternyata 70% katanya ya, 70%. Bisa lebih malah. Ternyata bisa menyebabkan terjadinya suatu PCOS. Oke. Kita concern ke resistensi insulin. Sekarang coba saya yang nanya lagi. Gantian. Sekarang gue yang nanya nih. Tes nih. Resistensi insulin itu sama gak sih dengan penderita DM? Apakah dia nih resistensi insulin udah pasti nanti dia atau udah pasti dia mengidap diabetes juga? Itu gimana? Oke, gini. Resistensi insulin itu sebetulnya kalau bisa kita sebutkan sebagai kondisi dia prediabetes. Prediabetes. Jadi gini, resistensi insulin itu ya kondisi di mana insulin di dalam darah itu tinggi. Insulin di dalam darah tinggi. Kenapa? Hiperinsulinemia. Ya. Kenapa kok insulin bisa tinggi di dalam darah? Karena gula di dalam darah tinggi. Nah, pada saat itu gula di dalam darah tinggi, artinya si pankreasnya produksi terus tuh ya. Betul ya, karena gula di dalam darah tinggi, pankreas juga memproduksi insulin cukup banyak ya, supaya membawa gula yang di dalam darah menuju ke dalam sel. Ya, di dalam sel nanti terutama di dalam otot ya, dibawa ke otot, nanti dia disimpan sebagai lemak atau dipakai sebagai energi. Makanya kan rata-rata penderita insulin resisten atau resistensi insulin itu gemuk. Nah, cocok tuh salah satu ciri lagi dari PCOS dengan resistensi insulin itu tuh gemuk, obes, gemuk. Bisa nggak kalau resistensi insulin tapi kurus? Bisa. Oh, bisa. Kenapa? Gimana? Artinya biasanya kalau pada yang perempuan yang dia terjadi resistensi insulin terus tapi dia kurus, biasanya lebih dominan nanti dia terjadi ini juga, hiperandrogen. Khas tuh kelihatan, udahlah kurus perempuannya, nanti kelihatan tuh gampang jerawatan, terus hirsutismnya lebih menonjol juga tubuh bulunya. Jadi seperti itu. Ini bisa. Berarti resistensi insulin tidak hanya terjadi pada orang gemuk ya dok ya, bisa juga terjadi pada orang yang kurus. Memang salah satu yang merangsang keluarnya produksi hormon androgen ya insulin itu. Jadi kalau insulin tinggi biasanya androgen juga ikutan tinggi. Si testosteronnya itu tuh. Nah, testosteron yang tinggi pada perempuan gimana dok ciri-cirinya? Diulang lagi biar pada inget. Yang jelas dia badannya agak lebih kurus, gampang jerawatan, jadi banyak bulu tuh. Nah, jadi raja bulu. Pokoknya yang mulai jerawatan, teenager jerawatan, bulunya banyak, kurus, ceknya ke dokter obgyn. Salah satunya gitu, jangan kaget. Apalagi udah mulai ada gangguan menstruasi. Akhirnya kok tiba-tiba jadi sedikit atau malah sampai nggak jadi mens tuh, nggak mens berbulan-bulan. Nah, ya, jadi jerawat jangan sekedar hanya skincare aja ternyata ya dok ya, ternyata ke hormon. Oke. Nah sekarang dok, kita udah tahu 70% penyebab paling banyaknya insulin resisten dan kita juga tadi udah sempat disampaikan bahwa diabetes sama insulin resisten itu beda. Ya, jadi diabetes itu penyakit di mana gula di dalam darah tinggi. Kalau insulin resisten itu prediabetes. Nah, pada saat itu gula di dalam darah nggak tinggi, masih normal. Kenapa? Karena si insulinnya itu mati-matian bawa gula di dalam darah masuk ke dalam sel. Jadi pertanyaannya gini sekarang malah, kalau orang udah resistensi insulin, bisa nggak dia nanti jadi DM? Jadi bisa karena makanya disebutkan bahwa resistensi insulin itu adalah satu kondisi prediabetes. Jadi kapan terjadi diabetesnya kita nggak bisa tahu. Makin jelek lifestyle-nya, makin sering makan makanan yang mengandung gula dan simple carbs ya makin cepat jadi diabetes. Cocok. Sekarang ngatasinnya gimana dok? Oke, sekarang ngatasinnya itu ada dua. Ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Yang jangka pendek misalnya pada yang artinya yang statusnya belum menikah. Artinya kan dari PCOS tadi kan ada kumpulan gejala tuh. Kumpulan gejalanya dari mulai oligomenore artinya haidnya sedikit. Terus sudah sampai jadi amenore, nggak sampai haid nih 2-3 bulan, 4 bulan nggak haid, besoknya baru haid. Atau terus tumbuh bulu. Nah jadi kalau yang jangka pendeknya, jadi prinsip penanganannya gini, prinsip penanganan dari PCOS itu tergantung
keluhan utamanya apa? Apa yang atau dia ada di fase mana kali? Di prioritasnya yang mana nih? Kalau misalnya dia di fase dia belum menikah, dia lebih mengganggu kok haidnya nggak teratur. Jadi itu yang prioritas diperbaiki dulu tuh, karena kan terjadi imbalance hormon nih pada penderita PCOS, di mana hormon androgennya juga jauh meningkat. Nah terus kalau dia tumbuh bulunya lebih banyak, itu dia redam tuh sih, turunin hormon testosteronnya kan gitu. Nah kalau untuk infertilitasnya itu sama tuh, karena tadi dari beberapa contoh tadi artinya pada penderita PCOS ini hampir beberapa kasus karena berat badannya yang terlalu berlebihan. Jadi yang paling pertama adalah dipastikan dietnya diperbaiki, turunkan berat badannya. Artinya kalau yang kurus juga harus disesuaikan dengan tinggi dan berat badannya. Kemudian artinya kemana tuh? Lifestyle. Artinya nomor satu dietnya, kemudian olahraganya. Terakhir baru kita pakai medikamentosa dengan obat-obatan. Terus gimana untuk jangka panjangnya terapinya? Itu tadi karena si tadi PCOS salah satunya penyebab karena resistensi insulin, dia ke depannya artinya jangka panjangnya akan berisiko si penderitanya akan mengalami suatu diabetes tipe 2 ya berarti. Iya, betul. Atau kalau nanti bisa gampang nanti dia kena serangan jantung, hipertensi penyakit metabolik lah pada prinsipnya metabolik. Jadi penanganannya seperti itu. Nah tuh nomor 1 tadi untuk jangka pendek, sebenarnya bukan hanya jangka pendek, tentu pastinya jangka panjang juga ya, perbaiki lifestyle ya. Jadi kalau lifestyle itu gimana caranya supaya si insulinnya ini, karena kita lagi bahas insulin kan, insulin resistance ya, jangan tinggi. Tentunya satu, pemilihan makanan. Ya, makanannya itu usahaan sebenarnya sih kalau mau simple, mau gampang, nggak pakai ribet ngitung kalori ya, kita pilih makanan dengan urutan kayak gini nih. Protein dulu, betul ya dok ya, protein, abis gitu fat, habis itu baru kita ke karbo. Dan usahain karbonya karbo kompleks ya. Most of the karbo kompleks tuh fiber biasanya, sayur-sayuran ya. Itu pemilihan makanannya. Terus olahraganya nih dok, olahraga buat nurunin si insulin resistance. Sebenarnya prinsipnya adalah olahraga yang cepet bakar lemak, karena lemak itu nanti ujung-ujungnya kan ke leptin. Tadi kita udah sempat nyenggol-nyenggol leptin kan. Leptin itu kan diproduksi di lemak. Kalau lemaknya banyak, produksi leptinnya banyak. Leptinnya malah bukannya jadi kerja dengan baik, leptinnya jadi tidak sensitif, akan menjadi satu kondisi yang disebut leptin resistant. Nah, leptin resistant ini mengatur pusat kenyang ya. Jadi kalau leptinnya nggak kerja, bawaannya nggak, lapar karena nggak kenyang-kenyang. Karena harusnya kalau leptinnya sensitif, dia bisa bilang stop. Betul ya. Jadi benerin dulu, kurangin lemaknya, ngurangin lemak. Olahraga yang dipilih biasanya adalah olahraga yang memperbanyak otot. Kenapa? Karena otot itu kompornya badan kita untuk bakar lemak. Nah yang ketiga, nggak boleh kurang tidur. Bener ya dok ya? Kenapa? Kalau kurang tidur, growth hormon kita juga produksinya turun. Hormon stres kita naik. Hormon stres yang tinggi bikin gula darah naik juga. Udah 3 tuh lifestyle-nya ya. Jadi lifestyle dulu, baru nanti ke medikamentosa ya dok ya. Oke dok. Nah sekarang untuk PCOS ini kira-kira obat-obatannya gimana dok? Apakah beda nih obat ketika dia belum menikah sama ketika dia sudah menikah? Oh ini pasti beda. Artinya kan tadi balik lagi nih, untuk penanganannya kan dilihat lagi mana yang prioritasnya. Kalau misalnya dia belum menikah, artinya prioritasnya dia mengganggunya kemana? Misalnya karena gangguan haid, ya udah diberi pemberian obat-obat hormonal. Biasanya kan pada PCOS ini terjadi imbalance hormon antara si hormon estrogen, progesteronnya. Atau juga misalnya kalau dia ternyata lebih banyak tumbuh bulunya nih, dia mengganggu, jadi malu tuh, percaya dirinya kurang. Ya itu gimana caranya menekan, dikasih obat-obatan hormon yang untuk menekan si hormon androgennya. Nah sementara kalau untuk yang sudah menikah, problemnya karena terjadi infertilitas, sulit dia hamil, nah, biasanya obat-obatannya bisa tuh golongan selain
untuk menstimulasi merangsang si pembuahan ya, ovariumnya untuk terjadi ovulasi. Juga bisa diberikan obat-obatan yang seperti yang tadi awal yang penderita PCOS yang belum nikah, bisa diberikan metformin kah, bisa dikombinasi dengan Inlasin seperti itu. Oke. Tadi ada yang ketinggalan sih dok. Tadi pas ketika kita bilang lifestyle kan sempat tadi disebutkan bahwa pemilihan jenis makanan. Nah benar tuh. Apa ada cara lain nggak tuh buat jadi resistensi insulin tadi benar, ya? karena kan 70% penyebabnya resistensi insulin. Ada nih satu penanganan yang aku selalu bilang murah meriah gitu loh ya. Jadi nggak pakai murah meriah terus gampang lagi. Gampang, tinggal kemauan aja ya. Namanya intermittent fasting ya. Jadi kita berpuasa. Intermittent fasting itu mulai dari 12 jam paling sedikit, gampang banget. Kalau 12 jam itu let's say kita makan malam terakhir jam 8 malam, terus nanti kita break fasting atau berbukanya jam 8 pagi. Nah itu kan udah 12 jam. Iya. Kalau puasa udah 12 jam itu gula darah kita akan turun, otomatis insulin juga turun. Jadi kalau ini kita lakukan terus menerus, insulin kita akan bisa kita reduce, kita turunin dengan intermittent fasting. Baru habis itu nanti kita pilih makanan, giliran waktu berbuka, kembali lagi tadi pilih protein, lemak dan karbo yang kompleks sehingga pas buka gula darahnya nggak skyrocket, nggak naik lagi gitu. Terus habis itu kita olahraga, akan jauh lebih baik kalau olahraga dalam keadaan fasting dok, supaya growth hormonnya naik 2 kali lipat. Naik karena fasting, naik karena olahraga gitu ya. Baru habis itu tidur ya. Jadi proper sleep 4 jadinya. Intermittent fasting, pemilihan makanan, terus olahraga dan proper sleep. Nah itu lifestyle yang bisa merubah satu kondisi insulin resistan. Gitu. Jadi kita tadi udah bahas ya dari depan sampai belakang tentang PCOS. Sekarang kira-kira dok, biar gampang nih dicerna sama healthier semuanya, kesimpulannya PCOS ini apa? Oke, jadi kesimpulannya pada PCOS yang sulit mendapatkan keturunan, itu jangan khawatir. Prinsipnya gimana caranya yang tadinya anovulasi, artinya nggak ada masa suburnya, itu bisa dibikin. Yang penting haidnya dibikin teratur, yang tadi hormon yang nggak imbalance tadi dibikin balance, kemudian sel telurnya dirangsang, distimulasi ovariumnya, udah sambil dinilai tuh kalau nanti udah ada masa ovulasinya, haidnya juga ditandai dengan haid yang tidak teratur, insya Allah abis itu bisa hamil. Tuh ya, jadi jangan takut ya, ternyata biasanya nanti kita ini begitu udah dibikin balance ya, si hormon dibikin balance, lifestyle-nya juga udah dibenerin. Penting lifestyle-nya tuh. Ya, insya Allah bisa hamil ya dok ya. Bisa hamil. Tuh jangan takut. Pokoknya harus hamil. Semangat dulu bahwa PCOS ini bukan akhir dari segalanya ya. Tetap benerin lifestyle dulu, karena tadi kan udah bilang 70% ya sudah paling gampang. 70%-nya kan insulin resisten, dan insulin resisten rata-rata obes, walaupun yang kurus juga bisa, tapi kebanyakan obes. Jadi benerin dulu lifestyle-nya, nanti dikasih obat-obatan, dan terutama kalau pengen hamil akan nanti dibantu untuk ngebalance hormonnya sehingga terjadi ovulasi. Bener ya dok ya? Oke. Nah, aku rasa mudah-mudahan apa yang kita diskusiin saat ini bisa dicerna dengan baik, dan jangan takut dengan kondisi PCOS ya. Apalagi sekarang lagi PCOS Awareness Month, kita berusaha supaya makin banyak yang tahu tentang PCOS dan less stress. Oke, semuanya thank you dari kita berdua dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.